Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya lumayan ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darin Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kefarmasian Surabaya Bapak Bahtiar, mohon izin, dan semua pengurus dari yang bertegak saya dari seluruh jajaran pengurus Yayasan Kefarmasian Surabaya. Yang kami hormati juga Ketua Institusi dari SMKF Bapak Hari yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakaknya meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khotimah beserta guru-guru semuanya, dan juga kami hormati Ustaz Indah selaku Kepala Sekolah SMA Al-Falaq Gedong Surabaya beserta seluruh staf dan ustadz-ustadzah, dan juga Ustadz Fajar yang kami hormati selaku Kepala Sekolah SMP Al-Falaq Gedong Surabaya, dan juga beserta jajarannya, dan juga Direktur dari Akademi Farmasi Surabaya Bu Nini beserta jajarannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ni'matani mahbulun indallah as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu yang pertama adalah kesehatan. Alhamdulillah, kita di sini bisa berkumpul bersama-sama dalam kondisi yang sangat baik, sangat istimewa, saling bertatap muka, saling berjumpa, dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama ikut kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukhrijuhu minadh dhulumati ilan nur, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan yang berbeda ini, sekarang kita masuk di bulan Syawal. Alhamdulillah, sekarang kita di tanggal 13 Syawal, ya, 13 Syawal.
Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada puasa yang namanya Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Ada puasa Senin, Kamis, dan juga di momen bulan Syawal ini ada dianjurkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Jadi ketika pertama kali hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, itu yang menyambut itu sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai Rasulullah SAW sebelum membangun masjid, beberapa bulan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai Abu Ayyub Al-Ansori ini perkembangan Islam, dia meninggal dunia itu di Istanbul, Turki. Jadi kalau biasanya ke Turki, nanti ada yang mampir ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori dari zamannya Umar bin Khattab. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Maka dari Abu Ayyub Al-Ansori, Rasulullah SAW menyampaikan hadis riwayat Muslim nomor 1164, man shoma Ramadan summa atba'uhu sittan minat Syawal, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh. Jadi ini keutamaan berpuasa di bulan Syawal. Maka pertanyaannya, ya, ini Bapak Ibu semuanya sudah selesai puasa Syawalnya? Ya. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Maka ada kesempatan untuk puasa Syawal biar kita mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 tahun. Karena gini Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syawal itu penyempurna Ramadan kita. Sama seperti sholat 5 waktu. Penyempurnanya apa? Sholat sunnah rawatib. Makanya sholat sunnah rawatib itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi kalau ini mohon maaf Ustaz Taufik ya. Jadi sholat sunnah rawatib yang harusnya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan dunia seisinya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 2 riwayat, satunya 10 kali, yang duanya 12 kali. Maka dalam hadisnya Aisyah, kalau kita dalam sehari sholat 5 waktu menyempurnakan sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan surga. Akan dibangunkan surga. Maka eman-eman. Sama seperti Ramadan kita, eman-eman. Ini di bulan Syawal, kalau tidak diampuni dosa-dosa kita. Makanya sungguh rugi apabila keluar dari bulan suci Ramadan, maka tidak diampuni dosa-dosa kita. Maka ada 3 makna di bulan Syawal itu. Yang pertama adalah irtafa'a. Apa itu irtafa'a? Irtafa'a itu peningkatan. Maka Syawal tadi disampaikan Bapak Bahtiar, Syawal itu ya, meningkat, menaikkan. Dalam bahasa Arab itu menaikkan atau meningkat. Maka irtafa'a itu meningkat terkait dengan ibadah kita. Yang kedua adalah ibtida'ul khair, memulai dengan yang baik.
Maka di bulan Syawal itu yang kemarin kita pendidikan, di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini kita mulai dengan yang baik. Yang ketiga, istimrar. Istimrar itu meneruskan. Maka kalau digabungkan jadi satu, tiga kata tadi, irtafa'a, ibtida'ul khair, sama istimrar, namanya istiqomah, ya. Makanya meraih istiqomah. Maka ini yang kita bahas. Nanti mungkin tadi pesannya ada menjaga kerukunan, nanti insyaallah kita akan singgung sedikit. Cuma Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada peristiwa juga selain ada di bulan Syawal itu. Tadi menyampaikan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Tak kalah pentingnya, mungkin untuk sejarah juga, di bulan Syawal itu ada peristiwa juga, Bapak Ibu. Kalau di zaman dulu itu ada bulan Syawal, di Arab itu ada larangan, ya, ada larangan untuk melakukan hajatan apa di bulan Syawal zaman dulu, ya. Maka Rasulullah SAW mematahkan itu. Makanya Rasulullah itu dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman. Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW itu di bulan Syawal juga. Cuma kalau di negara kita itu kan orang takutnya itu biasanya itu di Muharram, ya. Padahal ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ini bulan yang sangat mulia. Ketika hambanya itu melakukan ibadah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ketika kita masuk di bulan haram kita takut, karena setelah Syawal ini adalah Dzulqa'dah, ini musim haji. Setelah itu Dzulhijjah 12, baru mulai dari Muharram dan seterusnya. Makanya di Syawal ini adalah bulan yang ke-10. Ada peristiwa juga di bulan Syawal, maka diantaranya ada perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu terjadi di bulan Syawal, ya, atau istilahnya dengan perang Parit, atau mungkin bisa diistilahkan dengan perang Khandaq, ada perang Ahzab, ya. Perang Ahzab itu adalah perang sekutu, jadi perang sekutu. Jadi menyerang ke Madinah ketika di perang Khandaq, menyerang Madinah. Maka yang terkenal dengan tokoh Salman Al-Farisi. Cuma saya sampaikan terkait dengan Salman Al-Farisi itu luar biasa, Bapak Ibu. Salman Al-Farisi itu dari Persia, makanya Salman Al-Farisi. Agama yang pertama adalah yang dianut adalah agama Majusi. Majusi itu menyembah api. Setelah itu mencari lagi, berubah Nasrani. Kemudian sampai ke Jazirah Arab, maka masuk Islam. Makanya Salman Al-Farisi itu seorang tokoh Islam, sampai Rasulullah SAW bersabda, ini sabdanya luar biasa, sesungguhnya Salman Al-Farisi itu termasuk keluargaku. Ketika disampaikan seperti itu, ada istilah ulama menyatakan ahlul bait. Karena apa disampaikan Rasulullah? Salman Al-Farisi itu adalah termasuk keluargaku. Cuma yang di sini ide briliannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu semuanya berangkat umroh, pasti akan ditunjukin ini tempat parit melingkar yang sangat panjang sekali. Itu idenya Salman Al-Farisi. Umurnya panjang, beda sama Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah 63 tahun, kalau Salman Al-Farisi itu umurnya sekitar 80 sampai 120 tahun yang disampaikan ulama. Makanya Salman Al-Farisi itu sampai diutus, luar biasanya ini, dia diutus jadi gubernurnya di Madain, ya, namanya sekarang Madain, atau di Irak sana, namanya Madain, ya, Madain di Irak. Jadi perjalanannya dari Persia sampai Saudi, karena Islam itu berkembang sangat luar biasa, sampai ketika zamannya Umar bin Khattab diutus jadi gubernurnya Madain di Persia sana. Ini yang perang Khandaq, perang Ahzab. Umat Islam menang dengan strategi Salman Al-Farisi. Di bulan Syawal juga itu terkenal dengan perang
Hunain, ya. Ini Bapak Ibu yang mendengar perang Hunain itu. Jadi Hunain itu adalah lembah, ya. Itu suatu lembah dekat dengan Taif. Zaman ini yang mimpin langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat manusia, umat Rasulullah SAW itu zamannya masih itu setelah Fathul Makkah tanggal 8 Hijriah. Itu jumlah kaum muslimin 1.200 orang, ya. Maka digempur sama Bani Quraisy, ada Bani Murrah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah umat Islam menang. Dari perang ini menang, di peristiwa di bulan Syawal. Ada peristiwa di bulan Syawal juga pada 15 Hijriah, itu di perang Uhud. Ini luar biasa. Ini tercantum di Al-Quran, surah Al-Imran ayat 121 kalau nggak salah. Makanya di perang Uhud ini umat Islam kalah, ya. Walaupun umat Islam jumlahnya 700 melawan 3.000 orang. Akan tapi karena tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak taat kepada Rasulullah SAW, akhirnya umat Islam itu kalah, ya. 70 syuhada meninggal dunia. Ini sekilas di bulan Syawal. Makanya bagaimana di bulan Syawal ini kita manai dengan sebenar-benarnya, banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, yang itu bisa kita ambil hikmahnya, semangat kita, spirit kita untuk belajar, ya. Makanya kan katanya Bu Nita, jangan merasa pinter. Kalau merasa pinter itu kan tidak mau belajar. Maka di sini saya juga belajar bersama Bapak Ibu juga. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan ini. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang saya sampaikan, meraih istiqomah setelah Ramadan, maka ada ayat Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian beristiqomahlah. Tatanazzalul malaikati, ya. Jadi malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabarkanlah mereka dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan Allah kepada kamu, kepada kita semuanya. Makanya ini ketika orang yang istiqomah, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir menyampaikan, ketika seorang hendak meninggal dunia, itu didatangi sama malaikat. Qaulul malaikah, malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Qaulul malaikah, jangan takut dengan perkara dunia, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, dengan hutang. Insya Allah Allah akan menggantikannya. Kemudian malaikat mengkhabarkan kepada kita akan mendapatkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu tidak yang namanya istiqomah. Ini sebetulnya nasihat buat saya, secara saya pribadi, ya.
Jadi biar kita selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali makna, jadi saya belum sampai lupa menyampaikan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya. Wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita kembali. Makanya aidin itu kembali kepada kesucian. Wal faizin itu mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangannya apa ya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kita dalam keadaan baik. Ya, jadi semoga kita semuanya dalam keadaan baik. Makanya ada pendapat ahli tafsir tentang istiqamah. Maka di sini ada yang namanya istiqomah di atas tauhid. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan, menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas tauhid ini penting sekali. Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di Mekah itu tentang ketauhidan. Ya, makanya ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Yang pertama rububiyah, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya menjauhi dari syirik besar atau kecil. Ya, ini karena apa? Kalau kita melakukan syirik, maka dosa kita itu amal ibadah kita itu jadi nol. Ya, maka ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau kita percaya ya, la ma'budah bihaqqin illallah, tidak sesembahnya hak yang wajib disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu yakin ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke dalam kesyirikan. Kalau kita yakin ada yang ngasih manfaat, ada yang ngasih mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya, maka hati-hati. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kalau yang lain itu perantara. Kita datang ke dokter, yang menyembuhkan dokter. Dokter adalah sebagai perantara. Tapi kalau misalkan kalau nggak ada saya, nanti pasti akan mati. Kalau nggak saya jamin, kamu pasti akan celaka. Lah itu nanti terjerumusnya kepada kesyirikan. Maka hati-hati. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni dosa selain syirik, ya. Jadi Allah itu tidak mengampuni dosa syirik kecuali sebelum meninggal dunia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada syirik kecil. Ini yang ada yang namanya riya, ya, mungkin tanpa disengaja. Riya itu pengen dilihat. Ada lainnya adalah namimah. Namimah itu pengen didengar. Tanpa kita sadari ini perusak amal ibadah kita. Ya, itu syirik kecil. Jadi kalau misalkan saya sholat pengen dilihat orang lain, saya seperti ini pengen dilihat orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kembalinya kepada kesyirikan. Kalau namimah itu pengen didengarkan, saya ngomong ke Ustaz Tauhid, ya, Ustaz, tadi malam saya sholat malam, saya nggak tidur, pengen didengarkan, pengen memunculkan kalau kita itu merasa baik. Nah itu nanti larinya kepada namimah, ya, pengen didengar sama orang lain. Karena insya Allah Allah maha melihat, maha mengetahui.
tidak goyah oleh ujian, tekanan, godaan dunia, ya. Walaupun mungkin zaman sekarang kamu tak kasih uang 100 juta, kalau kamu pindah agama bagaimana misalkan, kalau ini bagaimana, maka tidak goyah oleh ujian, tekanan. Beramal terus, bukan hanya saat semangat aja, ya. Jadi ini namanya juga masuk ke istiqomah. Memperkuat hubungan dengan Allah melalui sholat, zikir, doa, amal soleh. Makanya ini perlu juga. Makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu yazid, naik, bitaati, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yanqus, turun itu karena bil maksiyah, karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti handphone itu kalau misalkan tidak dicas pasti drop, akan mati. Keimanan hati manusia juga harus seperti itu. Kalau tidak pernah dicas, tidak pernah mendapatkan kebaikan, maka hati itu nanti akan keras. Ketika keras, maka hidayah itu susah masuk ke dalam diri kita. Selanjutnya adalah istiqomah dalam ketaatan. Konsisten sholat 5 waktu dengan khusyuk meskipun dengan sibuk, lelah. Makanya kalau tidak bisa qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau bisa dengan duduk dengan berbaring. Makanya Islam itu sangat mudah sekali. Tapi perintah sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Maka as-shalawatu ala shalah wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan. Sholat kita antara sholat kita, Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, itu sebagai mukaffarati, sebagai pelebur dosa kita, kecuali al-kabair, dosa yang besar. Maka bagaimana kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya? Makanya ini adalah perintah paling utama setelah tauhid, ya. Jadi perintah setelah tauhid, bagaimana orang itu mendirikan sholat kita. Selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran, ya. Ini yang kita sampaikan terkait dengan Al-Quran. Ramadan mungkin kita membaca biasa aja, kan Ramadan, karena yang lain ikut membaca Al-Quran. Pertanyaan, setelah Ramadannya, kira-kira kita bisa nggak menyamai dengan Ramadan kemarin? Kalau kemarin itu ada one day, one juice misalkan, kira-kira keluar dari Ramadan bisa nggak one day, one juice? Ya, atau misalkan mungkin setiap hari kita baca Al-Quran. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatin. Barang siapa yang baca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Rasulullah, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita mendapatkan kali 10, 30 kebaikan yang kita dapatkan, ya. Kalau Ramadan beda memang, karena spesial, asyara hatta sab'ah mi'ah difin, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi walaupun hari biasa kita mendapatkan keutamaan luar biasa baca Al-Quran. Ada pertanyaannya, kalau saya tidak bisa baca Al-Quran terus gimana? Kira-kira dapat pahala nggak? Masa orang yang fasih aja yang baca Al-Quran yang bisa dapat pahala? Masa yang lainnya juga nggak dapat pahala? Maka dalam hadis Rasulullah SAW, walladzina yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang baca Quran, walayata, walaupun terbata-bata, walaupun berat, fihi walau syaqun min ajaroni. Jadi
walaupun kita terbata-bata, walaupun berat, maka akan mendapatkan 2 kebaikan. Jadi jangan khawatir. Orang baca Al-Quran salah itu dapat kebaikan. Jangan sampai ini gak bisa baca Quran masuk neraka, gak bisa seperti itu. Maka orang gak bisa baca Quran aja mendapatkan 2 kebaikan. Apa yang kita baca, yang kedua usahanya membaca, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu rahmatan lil alamin, mudah ya. Ketika mudah jangan dipersulit. Ini luar biasa. Jadi Al-Quran yang kita baca, kita dengarkan, semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang itu terbata-bata dalam baca Al-Qurannya. Tapi ketika orang tidak bisa baca Al-Quran, nggak mau belajar, kan beda lagi. Yang penting ada niatan untuk mempelajari Al-Quran, menjaga keislaman, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beribadah karena pujian, kebiasaan atau ikut-ikutan, tapi karena cinta, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu karena apa? Cinta, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain ya. Makanya khalwatul iman, bagaimana orang itu bisa mendapatkan manisnya iman ya. Kita pengen mendapatkan manisnya iman, biar hati ini tentram, biar hati ini adem, ayem, dan sebagainya. Meninggalkan maksiatan secara konsisten, menahan diri dari dosa, terus memperbaiki diri meskipun godaan datang dari lingkungan, teman, keadaan, tetap tegas menjaga diri. Terus yang kelima adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan itu butuh yang namanya perjuangan. Ya nggak bisa kita langsung taat, butuh perjuangan. Terkadang berat dan butuh pengorbanan ya. Makanya sabar adalah bahan bakarnya adalah istiqomah. Harus sabar ya, harus sabar. Mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ikhlas di atas istiqomah di atas ikhlas. Terus menerus menjaga niat yang murni dalam beribadah tanpa menyimpang karena riya, pujian manusia, pamer atau tujuan duniawi. Makanya dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan kecuali memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu mudah diawali tapi sulit untuk dipertahankan ya, betul ya. Jadi sulit ya dipertahankan, maka butuh istiqomah untuk menjaganya agar tetap murni sampai akhir, murni sampai akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di sini ada yang namanya kiat-kiat istiqomah. Jadi biar kita bisa istiqomah itu apa yang kita lakukan? Yang pertama, memperbanyak doa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah semuanya sudah hafal, tinggal yang paling penting itu mengaplikasikan. Yang susah itu mengaplikasikan. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini biasanya Rasulullah memerintahkan untuk membaca di sujud kita, terutama di sujud terakhir. Makanya ini sambil cerita, ada yang namanya Ummu Salamah ya. Tahu deh Ummu Salamah itu siapa ya? Ummu Salamah itu istrinya Nabi ya, betul sahabat saya, istrinya Nabi. Mungkin ada yang tahu nama asli Ummu Salamah siapa? Ada yang tahu? Nama asli Ummu Salamah itu adalah Hindun bin Abu Umayyah. Jangan keliru sama Hindun bin Utbah. Kalau Hindun bin Utbah
itu adalah istrinya Abu Sufyan. Ya, sama-sama orang kafir Quraisy. Hindun bin Utbah itu yang terkenal dengan memakan jantungnya Hamzah, ya. Tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan syahidah. Hindun bin Utbah. Karena apa? Bapaknya meninggal ketika di perang Badar. Ada yang saya sampaikan ini terkait ya Ummu Salamah, ini terkait dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu meninggal terakhir, istri Nabi yang meninggal paling terakhir dia Ummu Salamah. Menikah dengan Rasulullah itu di 4 Hijriah. Rasulullah itu meninggal dunia itu pada tahun berapa? Tuh Ibu, sedikit Rasulullah itu meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah, ya. Mohon maaf. Jadi Rasulullah itu meninggal 11 Hijriah. Tapi kalau Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah itu di 4 Hijriah. Meninggalnya paling akhir 62 Hijriah meninggalnya Ummu Salamah. Terus ini kok bahas Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aksaru bidu'aika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik." Ya Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Ummu Salamah, innahu adamiyun illa wa qalbuka baina usbu'aini min asabi'illah. Ya Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu di antara jari jemari Allah. Maksudnya bukan secara harfiah jari jemari, tapi apa? Di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kendali Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa aqama. Ketika Allah menghendaki, maka akan diberikan keteguhan hati dan iman. Faman syaa azzahu. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah bisa menyesatkannya. Makanya ini doa yang sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita istiqomah. Ya, termasuk yang ditanyakan Ummu Salamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering baca doa ini. Kalau Rasulullah sering membaca doa ini, kita sebagai pengikutnya juga harus sering baca doa. Karena apa? Ketika di hari akhir biar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Zaid membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat berapa ya? 8 ya salah. Ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Jadi ini doa yang bisa kita amalkan biar kita istiqomah. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua adalah Quran surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Biar hati ini tidak condong kepada kesesatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita, ya, biar tidak kembali kepada yang
jelek lagi. Dan karuniakanlah kepada kami, ya, karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena Allah itu Maha Pemberi karunia. Ini yang bisa kita amalkan. Makanya ada doa, ya. Ketika di sujud terakhir, banyak ulama menyampaikan ketika di sujud terakhir itu ada 3 doa yang bisa kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di sujud terakhir kita sempatkan untuk membaca doa ini. Yang pertama, kita minta untuk husnul khatimah. Siapa yang nggak mau husnul khatimah? Semuanya pasti pengen husnul khatimah. Siapa yang wafatnya pengen dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini usaha kita, ikhtiar kita, biar kita diberi kesempatan bertobat sebelum ajal menjemput. Dan juga kita minta ketetapan hati dalam Islam biar selalu teguh di atas ajaran Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita amalkan dalam sehari-hari, ya. 3 doa. Maka kenapa kok di sujud terakhir mustajabah? Yang pertama adalah karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud itu adalah simbol kepasrahan dan rendah diri kita. Maka kita sujud. Yang kedua, saat terbaik untuk memohon. Doa yang dipanjatkan di waktu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah keikhlasan dalam berdoa. Jadi posisi sujud itu menunjukkan sikap tulus dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita kembali kepada istiqamah, bagaimana kita bisa, ya, mengamalkan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di sini ada keutamaan, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Pujian-pujian juga banyak sekali dilantunkan. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini hadis, ya. Ini bukan Al-Qur'an. Ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini saya sampaikan an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Sayyidul Istighfar. Makanya apa keutamaannya? Kadang kita membaca itu keutamaan apa yang kita baca, gitu loh. Makanya butuh yang namanya makna. Makanya disampaikan baca Al-Quran untuk nafas hati, kalau bisa itu baca Al-Quran dengan maknanya, dengan artinya, biar kita tahu. Bukan hanya Sayyidul Istighfar itu kita lantunkan aja, kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu pahalanya. Makanya di sini dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha sama min yaumihi qabla ay yumsi fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha fama qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan di waktu siang dengan penuh, beliau bersabda, keyakinan lalu meninggal di hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Ini luar biasa. Makanya
kita hafalkan, kita membiasakan setiap pagi, setiap sore untuk membaca Sayyidul Istighfar. Makanya kita kalau di SMA ini zikir pagi, zikir sore kita tekankan. Kenapa? Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW yang tidak banyak diamalkan orang lain. Walaupun sebetulnya zikir pagi dan sore itu banyak sekali. Ada ayat-ayat pilihan, ayat kursi, surat terakhir Al-Baqarah. Maka ada kitab Hisnul Muslim, ada juga Al-Ma'surat, itu terkait dengan zikir pagi dan sore. Dan ini kita amalkan. Kenapa? Ketika kita membaca di sore hari, kita meninggal dunia sebelum waktu pagi, maka jaminannya apa? Surga. Pagi kita baca, sore kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Di hadis Rasulullah SAW ini yang perlu kita amalkan. Maka di momen Syawal ini, ayo sama-sama, ini buat saya sendiri juga mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, yang ditanya itu apa? Ummati, ummati, ummati. Kita itu dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Tinggal kita mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini takrib hadisnya. Insya Allah Sayyidul Istighfar itu diriwayatkan Imam Bukhari, Sahihnya, Imam Nasai dan sebagainya. Ini Imam Ibnu Hibban dan sebagainya. Ini hadis sahih lengkap dengan tahrifnya. Ya. Maka terus kalau sudah seperti ini, ajaran dari Rasulullah SAW masa kita tidak mau mengamalkan. Beda lagi kalau masih perbedaan pendapat di kalangan ulama, misalkan ini ada yang boleh, ada yang enggak, tapi ini insya Allah udah kesepakatan semuanya diamalkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada istighfar juga yang bisa kita hafalkan. Maka ada doa istighfar Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ini sering Allah kita baca juga. Ada doanya Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Termasuk rabbi sadri, rabbi shrah li sadri wa yassirli dan seterusnya. Ada istighfar yang sering dibaca Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika ini Nabi Yunus itu ketika dakwah itu karena umatnya itu nggak bisa diatur, menyerah ya, akhirnya dia termakan ya ikan akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'mini yaumal yaqumul hisab. Ini doa-doa yang bisa kita baca. Termasuk Rasulullah SAW, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga sering dibaca Rasulullah SAW di pagi hari ketika sholat duha. Doa yang sering dibaca Rasulullah SAW ini adalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa-doa yang bisa kita panjatkan. Selanjutnya, biar kita kiat istiqomah. Tadi yang pertama ya, banyak berdoa. Baru yang pertama. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng ya. Beramal dengan ikhlas biar amal itu langgeng. Maka Ibnu Taimiyah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yazumu. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal ya. Semuanya yang tidak didasari dengan ikhlas insya Allah tidak akan kekal, tidak akan bermanfaat. Makanya para ulama juga mengatakan maka Allah yabqa, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti langgeng ya. Makanya eman-eman kalau kita tidak
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah beramal itu yang penting ajib walaupun sedikit, ya. Beramal itu melihat kemampuan kita, ya. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Mungkin dia kemampuannya itu bisa bisa lebih banyak, satunya enggak, dan sebagainya. Maka sesuai dengan kemampuan orang berbeda-beda. Makanya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Makanya jadi kalau tidak bisa one day one juice, ya setiap hari kita baca berapa ayat lah, ya. Al-Waqiah mungkin, Al-Muluk diamalkan, istiqomah kita misalkan baca satu halaman atau 2 halaman. Cuma mungkin yang jarang masihan, ya. Bagaimana kita itu baca Al-Quran tapi sama artinya gitu. Jadi misalkan hari ini kita dapat 2 lembar tapi sama artinya. Besok 2 lembar sama artinya lagi. Jadi kita selesai itu juga sama maknanya. Nggak cuma kita baca Al-Quran aja. Makanya baca Al-Quran dan maknanya. Ini Salman pernah menasihati Abu Darda, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, ini ada cerita. Abu Darda itu kan orang yang beribadah terus, pengennya itu ibadah terus, puasa terus, padahal kan ada aturannya. Sudah sama dah, kerotek kurang 3 menit, ya. Oh, ukhuwah Islamnya, mungkin ini nanti kita tunda, kita ke ukhuwah Islamnya. Ini salah, ini masih Abu Darda. Oh itu. Abu Darda itu puasa terus, ya. Setelah itu ibadah terus. Maka tambah ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Bagi dirimu ada hak. Wa ahlika 'alaika haqqan. Bagi keluargamu juga ada hak. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Maka penuhilah masing hak-hak tersebut. Makanya dalam beribadah itu semuanya ada aturannya. Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Niatnya baik. Abu Darda itu niatnya baik. Aku tak tiap hari berpuasa. Tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu kan berwasiat sebelum meninggal dunia. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Makanya kalau kita dijabarkan kepada hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa raddun. Maka Abu Darda itu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun itu baik, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat itu bukan kuantitas banyaknya, tapi benar apa enggak. Kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW apa enggak. Maka ibadah itu terima ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tinggal beberapa menit mungkin saya menyampaikan hadis saja nih terkait dengan ukhuwah. Mohon maaf nih. Hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak dikatakan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Makanya bagaimana kita tetap harus berbuat baik dengan sesama. Karena apa? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya kan? Kalau ada yang berselisih maka damaikanlah. Kalau ada yang yang lagi nggak pas, damaikanlah. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, lemah lembutlah kepada kalian. Jadi kita diminta untuk lemah lembut. Fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Ketika kita bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, maka tentu dia akan menjauhkan dari sekitarmu. Ini luar biasa. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ini yang susah, memaafkan sebelum minta maaf. Ini sabda dari Allah SWT, firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Imran 159, fa'fu anhu, maafkanlah mereka. Jadi kalau orang lain berbuat salah, sebelum minta maaf kita memaafkan. Ini luar biasa ya. Jadi apalagi di momen Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Fa'fu an wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahkan dalam urusan itu. Kalau ada permasalahan itu langsung dimusyawarahkan. Contohnya misalkan saya sama Ustadz Farhan nggak cocok sama Ustadz Farhan, maka ya langsung dimusyawarahkan. Ya contohnya saya sama Ustadz Sukri misalkan ya langsung langsung ditabayun. Nah misalkan, oh ini kira-kira ini bagaimana gitu. Tapi jangan sampai kita langsung mengejas ya. Kalau mengejas itu ya nggak enak. Tapi setiap muslim itu langsung saling memaafkan. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Walaupun tidak minta maaf, maka lapang hati kita memaafkan bagi mereka. Ini ajaran Islam. Maka di momen Idul Fitri ya, bulan Syawal ya, kita saling maafkan. Makanya minal aizin, kita kembali lagi kepada kesucian. Wal faizin, kemenangan untuk siapa? Ya kemenangan untuk semuanya. Kemenangan untuk keluarga besar Yayasan Kefarmasian Surabaya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sudah biasa ya, saya kelamaan loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-insanu mahallu khata' wa nisan. Ini penting sekali. Apa artinya? Jagalah kebersihan, enggak ya? Biar tertawa. Jagalah. Al-insanu mahallu khata' wa nisan. Manusia itu punya salah sama lupa, ya kan? Namanya manusia, tapi bagaimana? Saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan yang khilaf, yang saya sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.